السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين خاتم المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين عدد قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم عدد قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاهي وبحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والآل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة لحبيبنا ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. إخواني رحمكم الله، أحباء الكرام، حفظكم الله. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari berbagai macam faktor nikmat Allah berikan untuk kita, maka kita selaku hambanya Allah bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Di antara nikmat yang Allah berikan untuk kita, kita bersama-sama salat subuh dalam keadaan berjamaah. Ini nikmat yang sangat luar biasa, yang sangat Allah Subhanahu wa taala ridhai daripada amal perbuatan kita. Insyaallah amal tersebut dijadikan oleh Allah mukhlishan lah, sebagai amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam majlis-majlis kita, dan insyaallah kita semua saling mengambil keberkahan satu sama lain. Ikhwan rahimakumullah, maka tidaklah lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Allah agar dihaturkan, dihadiahkan, diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi hasanati sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita baca, yang senantiasa kita pernah baca, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelebur kita punya dosa, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang harus kita lakukan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita salawat kepada Rasulullah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada siapa yang menjadi perantara nikmat tersebut. Dan wala syakka, dan tidak diragukan lagi, Nabi kita Muhammad wasitatul uzma, sebagai perantara yang paling besar yang menjadikan kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat keimanan ini adalah nikmat yang paling besar yang kita dapatkan di dunia ini, dan insyaallah kita di hari kiamat bisa mendapatkan nikmat yang paling besar juga kelak di yaumil qiyamah, di surganya Allah,
bisa ru'yatullah wa rasulih, bisa memandang wajahnya Allah dan bisa memandang wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kita punya pelajaran daripada kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Semoga Allah meridhai Al-Imam Al-Ghazali dan kita mendapatkan manfaat akan keilmuan dan keberkahan yang Allah berikan kepada Al-Imam Al-Ghazali insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang alhamdulillah setelah daripada beberapa kali pertemuan, sekarang kita masuk di dalam pembahasan adab tayammum. Adab tentang bertayamum. Mana yang pertama kali dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, fa in ajazta an isti'malil ma' li faqdihi ba'da talab. Kalau memang tujuan kita untuk beribadah, kemudian kita mencari air, kita ajaz, kita tidak mampu menemukan air. Mungkin air lagi tidak ada, zaman masih penceklik. Ataupun karena uzur, karena kita sakit. Ataupun karena ada penghalang di antara kita dengan air tersebut. Banyak daripada penghalang yang menyebabkan kita tidak bisa menuju air tersebut. Contohnya di antara kita dengan air tersebut ada binatang buas yang tidak memungkinkan kita untuk menuju air tersebut. Maka kita diperbolehkan untuk melakukan daripada tayammum. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Tayammum itu secara bahasa adalah al-qasdu. Secara bahasa yaitu menuju artinya. Menuju akan sesuatu. Itu yang disebut dengan tayammum. Ini secara bahasa dan ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kalian menuju kata Allah perkara yang khabith, perkara yang jelek daripada yang kalian infakkan. Jadi kalian memiliki harta yang jelek, jangan diinfakkan. Seakan-akan kata para ulama, kalau kita punya harta yang haram, maksudnya harta tersebut kita dapatkan dengan cara yang haram, kemudian kita sedekahkan, maka seakan-akan kita ini menyucikan baju yang najis, membersihkan baju yang najis dengan air kencing. Jadi sama baik kita ini membersihkan baju yang najis dengan yang najis. Maka dalam artian tidak akan diterima oleh Allah. Ini tayammum menurut bahasa. Di dalam sebuah syair menunjukkan tayammum tukum lamma faqadtu ulnuha wa man lam yajid ma'an tayammam biturbi. Saya menuju kalian itu karena tidak ada lagi saya dapatkan orang yang cerdas. Siapa yang tidak mendapati air maka boleh bertayamum pakai debu. Ini sebuah syair. Jadi dalam artian tayammum itu dalam artian bahasa Arab yaitu menuju. Tapi menurut syariat tayammum itu isalut turab ila al-wajhi wal yadain bi niyatin makhsusatin wa bi syara'it makhsusah. Tayammum menurut syariat yaitu menyampaikan debu ke wajah dan tangan. Menyampaikan debu ke wajah dan tangan dengan niat yang khusus dan syarat-syarat yang khusus. Ini menurut pandangan syariat. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Tayammum ini adalah kenikmatan yang Allah berikan khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat selain Nabi Muhammad tidak diberikan khususiat keutamaan khususnya untuk membolehkan mereka bersuci dengan tanah, tapi ini khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahura. Bumi ini kata Rasulullah dijadikan bagi saya itu sebagai masjid. Jadi dimanapun Rasulullah pengen sujud, Rasulullah pengen sholat, boleh. Tak ada halangan. Itu khususiat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad.
wa turbatuha tahura, dan tanah yang ada di bumi ini suci. Ini khususiyat yang Allah berikan untuk Nabi kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah rukhsah, sebuah keringanan yang Allah berikan untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal kewajiban dalam artian pembolehan kita berpindah dari yang mana kita bersuci menggunakan air kemudian menggunakan daripada tayamum sebelum ijma' para ulama. Jadi rukhsah itu keringanan, yang asalnya susah jadi mudah. Itu yang namanya rukhsah. Contoh juga rukhsah di dalam sholat musafir. Orang yang lagi musafir itu dapat rukhsah. Apa rukhsah orang sholat musafir? Yang asalnya 4 rakaat berkurang jadi 2 rakaat. Namanya qasar. Ataupun sholat zuhur boleh dilakukan di sholat asar, namanya jamak ta'khir. Ataupun sholat asar boleh dilakukan di sholat zuhur, namanya jamak takdim. Itu keringanan Allah yang asalnya agak sulit tapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya rukhsah, keringanan yang Allah berikan untuk kita. Asal pembolehan itu di dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ini ayatnya. Pembolehan kita menggunakan debu sebagai ganti daripada air. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa in kuntum marda, kalau kalian lagi sakit, aw ala safarin, ataupun lagi musafir, aw jaa ahadun minkum minal gha'ib, ataupun datang kepada kalian hadas besar, hadas kecil, yaitu buang air besar. Gha'ib itu nama pembuangan, tapi digunakan jadi pembuangannya, yaitu nama daripada gha'ib, maksudnya kotorannya, datang kepada kita kotor, maksudnya kita BAB. Aw lamastumun nisa, ataupun kalian lamastumun nisa, nyentuh perempuan. Nyentuh baik batal menurut mazhab Imam Syafi'i. Ini dalil inilah yang khilaf antara para ulama. Apakah nyentuh baik batal? Kata Imam Syafi'i, nyentuh baik batal. Kata Imam Abu Hanifah, tidak. Karena lamastum artinya nyentuh. Ketika dihubungkan dengan perempuan, maksudnya menyentuh perempuan, yaitu hubungan sama istri, jima maksudnya. Jadi lamastumun nisa. Kalau tajidumaan, kemudian kalian tidak menemukan air, maksudnya udah hadas kecil atau hadas besar, nyari airnya tidak ketemu. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka tayamumlah dengan sa'id, yaitu turaban khalis, yaitu tanah yang murni. Thayyiban, tanahnya halal, tanahnya di situ bukan punya orang lain. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka usaplah, kata Allah, di wajah-wajah kalian dan di tangan-tangan kalian. Jadi pada kesempatan yang mulia ini, tayamum itu kembali lagi, tayamum itu walaupun untuk hadas besar yang diusap di wajah sama di tangan. Hadas besar di wajah sama di tangan, hadas kecil di wajah sama di tangan. Insya Allah nanti kita bakal berikan tahu daripada cara yang sunnah daripada kita bertayamum. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi tayamum. Ini ayat sebab nuzulnya, sebab turun ini ayat gara-gara Sayyidatuna Aisyah atau Siti Aisyah yang lebih kita kenal dengan istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau ini ikut berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu biasa kalau perang bawa ahadu nisaihi, bawa salah satu istrinya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Qur'an, di kuncang, yang mana yang keluar itu yang ikut dengan Nabi Muhammad SAW di dalam perperangannya untuk mengurusi daripada urusan perperangan, masak dan lain-lain sebagainya. Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah suatu hari ikut bersama Nabi di dalam perperangan. Yang mana perperangan itu Ghazwah Bani Mustalik, perperangan Bani Mustalik.
Sayyidatuna Aisyah ikut dengan Nabi Muhammad. Pas udah kelar dari perperangan, sahabat pengen pulang dari perperangan tersebut. Tiba-tiba Sayyidatuna Aisyah ngadu sama suaminya. Siapa suaminya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngomong, "Wahai Rasulullah, saya punya igdan, saya punya kalung nyampa, saya punya kalung jatuh. Tak tahu ya Rasulullah jatuhnya di mana." Akhirnya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, akhirnya mereka di saat pengen pulang dari perperangan Bani Mustalik yang pada saat itu pada tahun keempat Hijriah, dan pendapat yang banyak itu mengatakan perperangan Bani Mustalik itu pada tahun ke-6 Hijriah. Pas sudah pengen pulang, ngomong kalungnya istrinya Rasulullah terjatuh, akhirnya tidak jadi mereka pulang. Akhirnya mereka di situ tidak jadi pulang pada malam itu, dan pada malam itu mereka tidak pulang untuk besok nyari kalung daripada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pas pada kesempatan yang baik itu mereka mencari daripada kalung, pada saat itu juga banyu dak kate. Pada saat itu banyu habis. Sampai mereka para sahabat ngeluh, ngapola sampai pada paca hilang daripada kalung istrinya Rasulullah. Akhirnya mereka ngeluh dan tidak berani ngeluh sama Rasulullah. Akhirnya ngeluhnya sama Sayyidina Abu Bakar. Ngeluhnya sama Sayyidina Abu Bakar karena Siti Aisyah ini putrinya Sayyidina Abu Bakar. Fa'atan nas Abu Bakr. Orang-orang sahabat-sahabat Nabi mendatangi Sayyidina Abu Bakar dan ngomong, "Ya Abu Bakar, ala tara ma sana'at Aisyah?" Ya Abu Bakar, lihat tak apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah? Hilang kalung lah, sehingga kita tidak jadi pulang. Banyu tak katik pula. Ini menyebabkan daripada kita tak katik banyu, jadi nyari kalung putrimu. Akhirnya di situ mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ngadu, "Ya Rasulullah, banyu tak katik." Apa kata Rasulullah? "Sabar, kakek nunggu kita gimana cari cara agar kita bisa beribadah." Mendengar itu tadi, orang-orang sahabat-sahabat Nabi marah kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar juga marah dengan Sayyidatuna Aisyah. Sehingga Sayyidatuna Aisyah dalam riwayatnya mengatakan, "Fa'atabani Abu Bakar." Sehingga Sayyidina Abu Bakar marahi aku, kata Sayyidatuna Aisyah. Saya dimarahi oleh Sayyidina Abu Bakar. Wa qala ma sya'allah ayyaku, sehingga berucap daripada ucapan-ucapan. Ya, wa ja'ala yat'unu biyadihi, sehingga fi khasirati, sehingga Sayyidina Abu Bakar itu nosok daripada, ya kalau lagi marah sambil ibarat bahasa itu sambil nyobet daripada perutnya Sayyidatuna Aisyah. Saking marahnya Sayyidina Abu Bakar ditusuk-tusuk perutnya oleh Sayyidina Abu Bakar, perut Sayyidatuna Aisyah. Saking marahnya Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidatuna Aisyah. Kenapa marah? Gara-gara di situ sahabat ngadu gara-gara Siti Aisyah kehilangan kalung, sehingga kita di sini menetap air tidak ada. Akhirnya di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun pagi-pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunlah ayat tayammum tadi. Ya. Turunlah ayat tayammum tadi yang mengatakan, "Falam tajidu ma'an fatayammum." Kalau memang tidak ada air, maka boleh untuk bertayamum. Maka luar biasa. Sampai-sampai Sayyidina Usaid bin Khadir ngomong kepada Sayyidina Abu Bakar, yang asalnya para sahabat marah seluruhnya kepada Sayyidina Abu Bakar, sekarang muji semua kepada Sayyidina Abu Bakar. Gara-gara Siti Aisyah ketinggalan kalung, di situ Allah berikan keringanan bagi kita. Kalau memang tidak mampu pakai banyu, boleh menggunakan air. Sampai Sayyidina Usaid bin Khadir mengatakan, "Nahi bi awal barakatikum ya al Abu Bakar." Ini bukan pertama kali keberkatan keluarga kalian, wahai Sayyidina Abu Bakar. Jadi habis ngataui keluarga Sayyidina Abu Bakar, sekarang mereka para sahabat memuji daripada Sayyidina Abu Bakar. Karena seandainya di situ Sayyidina Aisyah langsung balik-balik baik, mungkin kewajiban tayamum itu kaget ataupun mundurnya nanti pada saat yang tepat. Tapi karena di situ keberkatan Siti Aisyah yang kehilangan kalung, itu sebabnya yang Allah sudah jadikan kudrah ketentuannya, maka di situ bolehlah kita kalau tidak mampu untuk menggunakan air, kita boleh untuk bertayamum. Adapun daripada
Syarat-syarat bertayamum itu banyak yang insyaallah bakalan kita baca. Tapi sebab kita boleh bertayamum itu banyak. Bahkan sebuah syair mengatakan ya sa'ili asbab hilla tayammumin hiya sab'atun bisima'iha tartahu. Wahai orang yang bertanya kepadaku tentang sebab-sebab bertayamum, maka hiya sab'atun, jumlahnya ada 7. Ya, kalau kita sudah tahu 7, maka kita akan merasa tenang. Pertama, faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun wa syukku jabiratun wa jirahu. Yang pertama faqdun, karena ada kata air. Faqdun wa khaufun. Yang kedua adalah takut. Faqdun wa khaufun. Takut untuk menggunakan air. Baik takut tersebut untuk digunakan ataupun takut untuk menemui air, ataupun takut karena ada halangan yang menakutkan kita daripada untuk mencari air. Hajatun, karena ada hajat untuk minum. Idlaluhu, ataupun airnya tersebut hilang. Faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun, ataupun karena sakit. Tapi maridnya, sakitnya yang yashukku, yang berat. Kemudian jabiratun, kalau memang di dalam kita punya anggota ini ada yang diperban, contoh tangan kita diperban, maka digantikan perbanan tersebut dengan menggunakan tayamum. Ataupun ada jirahu, ada luka, kita nyampak dari motor sehingga tangan kita luka, maka tidak boleh kena daripada air. Kalau kena air, maka akan bertambah daripada penyakitnya semakin lama. Maka boleh untuk menggunakan daripada tayamum. Ya, ini daripada sebab daripada bertayamum. Adapun hukum bertayamum, ini dikatakan hukum bertayamum itu ada 5 hukum. Hukum bertayamum ada 4 hukum. Yang pertama wajib. Bertayamum hukumnya wajib. Kapan bertayamum hukumnya wajib? Idza khafal halak min isti'malil ma'. Kalau dia menggunakan air takut mati. Kalau saya gunakan air ini bisa mati. Nah, boleh dia di situ untuk menggunakan tayamum, untuk menggunakan debu. Wa idza faqadal ma' hisan, wajib menggunakan tayamum kalau memang airnya ada lagi. Dilihat Baitur Rahman tidak ada air, Sedemang sini dicari daerah sini tidak ada yang namanya air, maka wajib menggunakan tayamum. Apakah kalau tidak ada air tidak sholat? Tidak, wajib bertayamum, wajib menggunakan debu. Ini wajib. Hukum bertayamum yang pertama adalah wajib. Yang kedua, hukumnya mubah, boleh untuk bertayamum. Kapan contohnya mubah? Idza kana qadiran 'alal ma' wa 'ala isti'malil ma' wa syira'i. Kalau memang dia mampu menggunakan air wa 'ala isti'malil ma', tapi dia juga mampu menggunakan air dan mampu membelinya. Jadi dia mampu menggunakan air, mampu beli air, tapi zaman itu, saat itu air lagi mahal. Air lagi mahal. Untuk segelas air ini baik, juga di aksar min samanil misli, dijual lebih dari harga pasaran. Harga pasaran air segalon berapa? Oh, segalon harga pasaran air biasanya 5.000. Tapi lagi zaman ini susah air, sehingga segalon itu 100.000. Segalon 100.000. Ya, segalon yang berapa liter itu 100.000, berarti dijualnya melebihi harga pasaran. Maka kita boleh beli, maka kita juga boleh tidak beli dan digantikan dengan tayamum. Kalau jualnya itu berlebihan. Tapi ini kalau memang pasarannya. Kalau pasaran di kampung harga 100.000 itu mahal. Tapi kalau pasaran di padang pasir 100.000 segalon itu adalah hal yang murah. Contoh kita kalau lagi berangkat, ya, di bandara itu pasaran daripada air berapa? Berbeda dengan pasaran yang ada di luar bandara. Jadi tergantung pasarannya. Ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Ataupun kalau memang di awal waktu air sama sekali tidak ada, yakin dia tidak ada, ataupun dia memiliki prasangka yang besar bahwasanya air itu pasti tidak ada di awal waktu. Tidak mungkin ada air. Tapi dia yakin nanti di akhir waktu, contohnya jam 12 siang tidak ada air, sampai jam 1 siang tidak ada air, tapi dia yakin nanti jam 2:30 siang air bakalan ada. Jadi hukumnya boleh dia untuk tayamum di awal waktu dan sholat. Ataupun kalau dia nak nunggu sampai 2:30 nunggu air sampai air ada baru dia sholat menggunakan wudu, boleh juga. Yang afdal yaitu nunggu air di situ 2:30 baru dia wudu.
Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, hukumnya makruh bertayamum. Kapan makruh untuk tayamum? Makruh bertayamum itu kalau memang dia sudah tayamum, dia ngulangi lagi tayamum. Jadi sudah tayamum sekali, nak ngulangi lagi tayamum. Tajdid, memperbaharui dia punya tayamum. Hukumnya makruh. Kalau wudu, iyalah wudu bersih. Tapi kalau tayamum, nah ini namanya semakin nambah debu. Jadi hukum mengulangi tayamum, hukumnya makruh. Beda kalau ngulangi daripada wudu. Kita punya wudu nih, habis punya wudu, kita pengen tajdid lagi, pengen mengulangi lagi kita punya wudu. Setelah kita sholat sunnah, contohnya, kita pengen tayamum lagi, maka kita pengen wudu lagi, maka hukumnya itu boleh. Yang selanjutnya hukumnya haram. Bertayamum hukumnya haram. Kapan tayamum hukumnya haram? Haram terbagi menjadi dua. Ada haram sah, ada haram tidak sah. Kalau haram sah, yaitu tayamum tapi pakai tanah wong, ya, nyari debu tapi debunya di halaman wong, tidak ngomong lagi. Nah, maka ini haram tapi sah. Ada lagi haram tapi tidak sah. Apa haram tidak sah? Dia tidak sakit tapi nak tayamum. Nah, ini haram. Kenapa haram? Karena dia tidak sakit. Dan dia tayamum, kalau dia tidak sakit berarti haram. Sah tak tayamum? Jelas tidak sah karena tidak ada di situ uzur untuk memperbolehkan dia menggunakan tayamum. Ikhwan, hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Inilah daripada tayamum. Maka tayamum sudah kita bahas daripada muasal sebab pembolehan tayamum dan ayatnya. Dan ini sepakat ulama bahwasanya tayamum itu hukumnya boleh karena binasil Quran. Kalau dengan dalil Al-Quranul Karim. Di sini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, "Fa in ajazta an isti'malil ma'." Kalau memang kita tidak mampu untuk menggunakan air, lifaqdihi ba'da talab, karena tidak ada air habis, Palembang airnya habis, mesti kalau kering, tidak ada lagi air. Dan juga nanti ada batasan kita mencari air. Batasan kita mencari air itu kurang lebih sampai 2000 kaki ataupun kurang lebih di situ 2 kilo lah. 2 kilo kita mencari air. Jadi 2 kilo tidak ada air, maka boleh kita bertayamum. Kalau kita yakin ada di Ampera, Sungai Musi ada air, terlalu jauh jarak antara kita dengan air, maka itu tidak wajib nanti karena tidak ada air yang pertama. Yang kedua karena uzur, karena sakit, ataupun limana'an minal wusul, ataupun seperti yang dikatakan tadi, pengen ke sumur, tapi di antara rumah kita sama sumur tadi ada binatang buas, ada harimau lepas, ataupun ada gajah, sehingga takut kalau dia tetap maju akhirnya kaget ditijak oleh gajah tersebut. Nah, maka di situ boleh dia untuk menggunakan debu, ataupun habsin, ataupun dia terkurung di penjara, dia di dalam penjara. Di penjara itu tidak boleh sama sekali keluar. Atau penjaga penjaranya nak kencing situlah. Akhirnya air sama sekali tidak ada. Maka di situ dia boleh untuk menggunakan debu, tayamum. Iya, boleh bertayamum kalau memang tidak ada air. Kalau dikurung, kita dikurung nak jauh rumah kita dikurung. Maka kita sholat tak? Sholat. Pakai apa? Pakai daripada debu atau tayamum. Aukan al-ma'ul hadir, ataupun airnya ada sekarang, air ada, tapi tahtaj ilahi li'atshika au li'atshi rafiqika. Tapi ini untuk menghilangkan haus kita, untuk minum. Jadi ada air ada segalon, tapi untuk menghilangkan haus cuman untuk minum. Ini air untuk minum, tidak cukup kalau digunakan untuk berwudu. Tapi di situ kita pengen wudu, gimana? Wudu menggunakan air minum, atau di situ kita tayamum. Hukumnya kita tayamum. Jadi air ini cuma cukup untuk minum kita, ataupun minum daripada rafiqika, minum daripada kita punya rekan, kita punya daripada teman. Tapi temannya di situ orang yang boleh kita untuk minum kalau kehausan itu kalau memang dia ghairu muhtaram, kalau memang dia itu muhtaram, kalau dia itu termasuk yang kita hormati. Beda lagi kalau memang dia bukan termasuk orang yang kita hormati. Ada 6 jenis.
yang bukan termasuk yang wajib kita hormati. Yang pertama yaitu tarikus sholat, meninggalkan sholat. Ya, kehausan. Meninggalkan sholat, kehausan. Kita ini ada air untuk minum, kita alhamdulillah ada persediaannya. Tapi kalau kita gunakan air ini untuk wudhu, yang meninggalkan sholat ini bakalan mati karena kehausan. Maka kita air ini gunakan untuk wudhu atau tunjukkan sama orang yang kehausan, tapi dia ini punya sifat meninggalkan sholat. Tidak usah ditunjuk sama sekali, karena dia meninggalkan sholat. Tetap gunakan untuk bersuci. Ini yang pertama, tarikus sholat. Yang kedua yaitu zanil ihsan, orang yang berzina padahal dia sudah pengantin dengan pengantin yang sah. Jadi zani muhsan itu orang yang berzina saat dia sudah pengantin, maka hukumnya dirajam, dilempari sampai mati. Dilempari sampai mati. Zani muhsan tersebut dilempari sampai mati. Ya. Kalau dia orang yang zani muhsan yang berzina padahal dia sudah nikah, kehausan. Kita ini sekarang ada baru sebotol, cukup sebotol untuk berwudu. Botol ini menunjukkan ke dia yang berzina padahal dia sudah pengantin, atau kita tetap gunakan untuk wudu? Tetap gunakan untuk wudu, karena dia ini orang yang berzina padahal sudah pengantin. Kemudian yang ketiga kafir harbi. Yang ketiga yaitu kafir harbi, yaitu orang kafir yang memusuhi Islam. Beda dengan kafir yang tidak harbi atau kafir yang memiliki ikatan hubungan dengan Muslim. Contohnya mereka zimmi, ada perjanjian dengan orang Islam, ataupun mereka mu'ahad ataupun mu'amman, ada pemberian aman dari pemerintah, orang kafir tidak boleh diganggu. Mereka entah bayar pajak atau lain sebagainya kepada pemimpin yang Islam, maka di situ orang kafir yang harbi, yang memusuhi Islam macam orang Israel itu, kalau memang dia kehausan, kita pengen wudu. Jadi kita air yang sedikit ini menunjukkan ke dia yang lagi kehausan, apa kita wudu? Tetap kita gunakan untuk kita berwudu. Ini yang ketiga. Yang pertama orang yang meninggalkan salat. Yang ketiga orang yang berzina padahal dia sudah pengantin. Yang ketiga yaitu orang kafir yang memusuhi Islam. Yang keempat orang yang murtad. Yang keempat orang yang murtad. Jadi orang murtad, kehausan, kita nak pengen wudu, dosa tunjukkan, matilah dalam keadaan murtad. Kalau memang dia pengen masuk Islam lagi, baru tunjukkan. Tapi kalau dia tidak mau masuk Islam, masih tetap dalam keadaan murtadnya, tidak usah tunjuk banyak, matilah dalam keadaan murtad. Kemudian yang kelima yaitu kalbul akur, yaitu daripada kalbul akur, anjing yang gila. Jadi anjing itu ada yang gila, anjing gila. Kalau anjing gila, maka tidak usah kita berikan air. Kita tetap gunakan untuk wudu. Karena anjing yang gila ini membahayakan. Anjing yang gila ini membahayakan. Tapi kalau anjingnya tadi mu'allam, anjing tersebut terpelajar, terdidik, itu anjing seperti anjing-anjing yang ada di kepolisian ataupun tentara, dia jaga-jaga daripada perumahan dan lain sebagainya, maka anjing tersebut boleh kita berikan air. Misalkan ada anjing kita punya peliharaan untuk jaga kita punya kebun. Pas kita pengen wudu, anjing tadi nyelerkan dia punya lidah, maka tunjukkan ke anjing tersebut air minum. Tidak boleh kita minum, haram untuk kita minum. Tapi kalau anjing tersebut gila, maksud anjing gila tidak ada manfaatnya. Anjing gila ada yang manfaatnya. Gaulnya ngegit baik, kalau sudah ngegit rabies, maka biarlah dia mati. Itu anjing. Kemudian yang keenam adalah babi. Kalau babi tidak ada kaitan gila atau tidak gila. Jadi kalau misalkan kita pengen wudu, tiba-tiba ada babi kehausan, kita gunakan tetap untuk wudu. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ataupun ada air, tapi tidak dijual kecuali harganya mahal seperti yang dikatakan tadi, maka kita boleh untuk bertayamum. Aukana bikajiraha, ataupun ada luka, kita luka, nyampak ada luka di kita punya tangan, maka hukumnya boleh untuk tayamum. Ataupun maut, ataupun kita sakit, kedinginan, kita sakit, gemeteran, kita punya badan meriang, kalau kita gunakan air, maka akan semakin bertambah kita punya sakit, maka hukumnya boleh untuk bertayamum. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Fasbir hatta yadkhula waqtal fardhu. Dan perlu diketahui, kita tidak boleh bertayamum kecuali kalau memang waktu sholat sudah masuk. Tayamum untuk sholat zuhur setelah azan zuhur. Tidak boleh sebelum azan dia tayamum. Kenapa? Karena tayamum ini adalah kesucian yang darurat.
dan tidak mungkin terjadi darurat kecuali kalau sudah masuk waktu. Jadi kalau memang pengen sholat zuhur, tayamumnya tidak boleh sebelum azan zuhur, harus setelah azan zuhur. Beda sama wudu. Kalau wudu boleh, nah dari jam 9 pagi pun boleh wudu untuk sholat zuhur. Ataupun habis daripada majlis taklim ini, nak langsung wudu dari jam 7 boleh berwudu ya untuk sholat zuhur. Tapi kalau tayamum tidak boleh kecuali kalau memang sudah masuk waktu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, syaratnya setelah masuk waktu. Yang kedua yaitu igsid sa'idan tayyiban, tujulah daripada debu yang sa'id. Ya, debu yang khalis, yang tidak tercampur daripada bebatuan. Maksudnya tidak tercampur daripada yang lain-lainnya. Maksudnya debunya di situ murni. Halal. Tahir ghairu tahirul lin, debunya tersebut lembut. Jadi tidak boleh debu tersebut tercampur dengan yang lain-lain sebagainya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu ya, kita tidak boleh nih kita misalkan nepok di sini. Ada debu tak? Tidak ada debunya sama sekali. Walaupun menurut mazhab Imam Abu Hanifah boleh kita nepok dinding yang tidak ada debunya, kita untuk tayamum boleh. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i tidak. Kita harus cari debu yang mana debu itu kita tepakkan ke tanah. Sekiranya tahulah kita yang namanya debu itu. Kita kayak keluar, misalkan ada tanah, kita tepak pasti ada debu. Itu yang digunakan. Kalau kita tepak-tepak daripada dinding masjid, tapi dinding masjid ada debunya, maka tidak sah. Beda kalau memang dinding masjid berdebu. Apa contoh debu yang paling sering kita lihat? Debu mobil. Kita punya mobil berdebu. Habis lagi perjalanan jauh debu kalau ada itu. Nah itu boleh digunakan untuk bertayamum karena itu debunya suci. Nah, ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau sakit boleh digantikan dengan tayamum. Jangan di situ, kalau kita lihat nih, kita ada keluarga kita sakit, kita lihat kalau dia wudu dia tidak mampu, jangan kita paksa wudu. Boleh kita suruh dia untuk bertayamum. Ini suatu cerita yang diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwasanya seorang laki-laki dia saat berperang di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Syariah itu perperangan yang Nabi Muhammad tidak hadir. Akhirnya dia berperang. Pas lagi berperang dengan orang-orang kafir, dia punya kepala itu kena pedang. Akhirnya terkocek dia punya kepala. Jalahah ra'sah. Dia punya kepala itu terbelah. Luar biasa. Sahabatnya Nabi itu di dalam berjuang sangat luar biasa. Dia punya kepala terkocek, bahasanya itu terkocek, tapi masih hidup. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, tapi karena di situ dia berjuang untuk Rasulullah, untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari dia tidur. Pas tidur mimpi basah. Sudah palanya terkocek, tidur mimpi basah. Itu sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pas subuh, dia ngomong dengan sahabat yang hadir di situ, "Cak mana ini? Saya mimpi basah. Mandi wajib apa tidak?" Kata para sahabat, "Iya, kan Rasulullah ngomong sama kita, kalau kita junub, kita disuruh untuk mandi. Maka mandi wajib, tidak boleh kalau tidak mandi." Akhirnya dia mandi subuh-subuh, palanya di situ terkocek, dia mandi. Karena di situ mandi, kena air, akhirnya dia mati dengan perkara tersebut. Akhirnya pas balik, sahabat-sahabat cerita sama Rasulullah SAW. Rasulullah marahnya luar biasa. Rasulullah marah. Kata Rasulullah SAW, "Qataluh, kalian membunuh mereka," kata Rasulullah SAW. "Alam yakun syifa'ul as-su'al." Ataukah kalian tidak tahu bahwasanya obat mati itu bertanya? Seandainya kalian bertanya, pasti tidak mati kalian punya sahabat. Tapi karena kalian tidak mau bertanya, maka kalian punya teman itu mati. Jadi kalau memang sakit, ini dalil. Kalau kita sakit boleh digantikan dengan tayamum. Dalil Al-Quran juga sharih jelas menjelaskan bahwasanya kalau kita marad, kalau kita sakit boleh digantikan dengan tayamum. Ikhwan, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelah masuk waktu, tayamum dengan debu yang murni. Kalau kita tepok dinding tidak ada debunya, tidak ada boleh. Dan tidak boleh dari jis, yaitu kapur, yaitu debu kapur ada boleh. Misalkan ada sih kapur ini yang di atas itu ada debu kapur, nah itu tidak ada boleh, itu menjis. Jis itu kapur daripada turab jis. Ya, memang dia itu kalau ini berdebu, tapi debunya putih-putih macam itu, nah hukumnya tidak ada boleh. Kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah,
Kemudian fadrib alaihi bikaffayka dhamman baina asabi'ika. Kemudian di situ kita punya tangan ini dipukulkan, ini rukunnya ayakuna bidarbatin, harus dengan 2 pukulan. Maksudnya tangan kita ini jangan dilebarkan, diinikan bom, kemudian dipukulkan ke tanah. Wa min istibahati fardhu shalah. Niatnya di sini nih. Niatnya tayamum itu saat kita mukul, saat tangan kita mukul ke tanah, disitulah niatnya. Kalau niat wudu di mana niat wudu? Di wajah, betul tak? Niat wudu, nawaitul wudu bi raf'il hadas, saat air di situ. Apakah pas ngambil air niat wudu? Tidak wajib, sunnah. Tapi yang wajib itu saat air bersentuhan ke wajah. Tapi kalau niat tayamum itu dari awal pukulan nih, dari awal pukulan itu disitulah niat tayamum. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian niat istibahata fardhu shalah. Jadi niatnya bukan nawaitu at-tayammum li raf'il hadasil asghar. Saya niat tayamum untuk mengangkat hadas kecil, tidak. Tapi niatnya saya niat tayamum untuk membolehkan sholat, atau nawaitu tayammum istibahata fardhis sholat. Jadi niatnya bukan nawaitu tayammum li raf'il hadasil asghar, karena tayamum itu tidak mengangkat hadas, tapi membolehkan untuk sholat. Jadi kalau kita punya keluarga nak tayamum, jangan niat tayamum nawaitu tayammum li raf'il hadas, karena tayamum itu tidak mengangkat hadas, tapi niatnya nawaitu tayammum istibahata fardhis shalah. Saya niat tayamum istibahata itu artinya membolehkan untuk kefarduan sholat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wamsah bihi wajhaka kulluhu marratan wahidah. Ya, kemudian usap di pukulan pertama untuk wajah. Wala tatakallaf ila isali ghudar ila manabiti sya'ar khaffa au kasaf. Jangan berlebihan sampai nak masukkan debu itu ke dalam ke dalam jenggot, bulu-bulu yang ada di wajah. Tidak, intinya secukup mungkin. Kalau memang ada jenggot, di sela-sela baik. Jadi tidak wajib sampai masuk ke dalam, tidak, di sela-sela baik. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di situ sumanza khatimaka. Kemudian pukulan pertama, kalau kita ada cincin tidak wajib dibuka, sunnah dibuka. Tapi kalau di pukulan kedua kita masih ada cincin, maksudnya kalau memang kita pengen tayamum itu ada 2 pukulan, maksudnya 2 pukulan itu 2 pemindahan. Pemindahan pertama ada cincinnya tidak wajib dibuka, tetap boleh dipakai. Tapi untuk pemindahan tangan, pemindahan yang kedua itu untuk tangan kanan sama tangan kiri, kalau ada cincinnya wajib dibuka. Kenapa wajib dibuka? Karena debu tidak mungkin bisa nyelip di cincin. Beda sama air. Kalau air itu bisa nyelip di selot cincin. Jadi wajib dibuka. Kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya wadrib darbatan tsaniyah mufarrijan baina asabi, dibuka nih. Pukulan kedua kita punya jari-jari dibuka. Ya wamsah bihi ma yadaik ma'a mirfaqaik. Kemudian kita punya kedua tangan ini sampai siku-siku itu dikenalkan. Jadi sama baik wajah. Kalau memang tayamum batasnya dari awal temunya rambut sampai dagu, kalau memang lebarnya dari kuping ke kuping. Kalau memang tangan yaitu dari ujung jari sampai di situ siku-siku, wajib semuanya dikenakan daripada debu. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di situ fa in lam tastaw'ibha fadrib darbatan ukhra ila an tastaw'ibha. Misalkan di pemindahan kedua, di pukulan kedua, ternyata masih ada yang belum kena debu, maka kita pindahkan yang selanjutnya, berarti pemindahan yang ketiga belum, keempat belum, kelima, sampai seluruh kita punya anggota tayamum itu terkena daripada debu. Jadi anggota tayamum itu cuma 2, wajah sama tangan. Kalau anggota wudu 4, wajah, tangan, rambut, kaki. Ya, misalkan lukanya di kaki, di mana tayamumnya? Tayamumnya di wajah sama tangan. Lukanya di kepala, di mana tayamumnya? Di wajah sama di tangan. Ya, maka tayamum itu di wajah sama tangan. Misalkan untuk tayamum hadas besar, lukanya di perut, di mana tayamumnya? Di perut, tidak, di wajah sama di tangan. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya wamsah ma baina asabit takhallul wa shalli fardan wahidan wa ma syi'ta minan nawafil. Satu tayamum untuk satu fardu, satu tayamum
untuk satu fardu. Tidak boleh. Satu tayamum untuk dua fardu. Tidak boleh. Satu tayamum untuk satu fardu. Kalau sunnah boleh. Nak sunnah nak 1000 rakaat pun boleh. Tapi satu tayamum satu fardu. Kalau sunnah boleh. Masyi'ta minan nawafil. Sebanyak-banyaknya boleh kalau sunnah. Jadi kalau satu tayamum untuk satu fardu. Misalkan kita nak sholat jamak takdim nih. Pas sholat jamak takdim, pukul kita maunya wajah, sholat kita pakai tayamum. Habis salam, nak sholat asar. Habis sholat zuhur, nak sholat asar. Takdiman. Sholatnya takdim, jamak takdim, nak jamak. Maka tak boleh langsung sholat. Harus tayamum lagi. Kenapa? Satu tayamum untuk satu fardu. Kalau sholat sunnahnya bebas, nak sebanyak-banyak mungkin hukumnya boleh. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau memang fa in aradta fardun thaniyan fasta'nafa lahu tayammuman akhar. Harus menggunakan tayamum yang baru. Kemudian yang penting, yang syarat yang paling penting yaitu daripada sunnahnya. Daripada sunnah kita untuk tayamum yang pertama kita pukul, kita punya wajah, ya. Maaf ya, tidak ada pakai mikrofon. Yang pertama kita ambil, ya, usap dari atas ini. Nih dari atas, usap, ya, usap, gemuk. Ini dikenakan juga, dikenakan daripada ini. Nah, seperti kita usap daripada wudhu. Kalau wajah sudah jelas. Kemudian, ya, kita ambil dari atas, ambil turun, kenakan, seluruhnya kenakan. Kalau wajah, kalau tangan, ambil pukulan kedua. Gini, ini punya tangan, ini, ambil dari ini, nih. Jadi jari sama jari ketemu, kemudian di situ turun ke bawah, pas sudah sampai siku, balikkan kita punya ini, punya ini juga balikkan. Jadi yang ini untuk bawah sini, kemudian di sini untuk sini sunnahnya, ini nanti di sini, set. Ini masih ada debu ini, belum kena ini debu sini belum kena sama sekali. Debu yang ada tangan kanan belum kena. Ambil ke sini, untuk sini, habis. Nah, kemudian sunnah di sela-sela. Sela-selanya gini. Kalau dalam wudhu jangan menyela-nyela macam ini, tasbih. Kalau ngapu jangan nyela-nyela macam ini. Karena fi'lu syaitan. Syaitan itu kalau lagi ngelamun begini. Jadi kalau nyela-nyelanya begini. Kalau dalam wudhu sunnah nyela-nyela. Nyela-nyelanya dari atas. Jangan nyela-nyelanya dari gini. Karena kenapa? Fi'lu syaitan. Bahkan dalam riwayat Sayyidina Jibril waktu datang ke Abu Jahal itu tangannya lagi macam ini. Sehingga sebab dia ditolak daripada hidayah. Jadi asalnya dapat hidayah gara-gara dia megang tangan macam ini, tidak jadi dapat hidayah. Gara-gara tangan macam ini. Karena Allah kalau memang pengen turunkan rahmat, ternyata tangan kita lagi macam ini, tidak turunkan rahmat. Kenapa? Karena ini setan, ini fi'lu syaitan. Kerjaan setan kalau lagi diam macam ini. Jadi kalau lagi diam enggak usah macam itu. Kalau nak juga kita dalam wudhu jangan macam ini. Tapi dari belakang. Ini daripada tentang tayamum dan sedikit daripada tayamum dicepatkan. Maka inilah sedikit daripada tayamum. Nanti kalau memang ada masalah qadha atau tidak qadhanya, masalah perban atau lain sebagainya, insyaallah kalau memang ada dalam pertanyaan, insyaallah di pembahasan yang akan datang kita masuk adabul khuruj ilal masjid. Adabul khuruj ilal masjid. Adab kita keluar untuk menuju masjid, insyaallah kita bahas di majelis taklim yang berikutnya. Karena sekarang sudah jam 6, maka insyaallah kita sambung lagi di majelis taklim yang akan datang. Tapi sebelum kita tutup dengan doa, seperti biasa, ada yang nak ditanyakan atau tidak? Kalau ada yang ditanyakan, nanti kita tutup maka kita tutup dengan doa. Ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau sudah jam 6, isyraq sudah masuk, jarum panjang 11 sudah isyraq. Jarum panjang 11 sudah isyraq, sudah boleh salat. Ada lagi? Kita kata bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا ما علمتنا ربي علمنا الذين فعلنا ربي فقهنا فقهنا وقربتنا في ديننا مع اهل كل سوى ذكر ربي وفقنا في مجتمع تضرد قولا فإن القرآن ورزق كل حلال دائما واخلاتك ولا من هضر بالخير ونوفى كل شر من اصلنا كل شر واكر برضاك من كل يلتقي قبل ان تاتينا رسول منر واغفر واستر انت كرم وستر وصلاه الله تعيش مصورون الى الحق دعنا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى ذلك الكرام شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسار في رضاك ولا تولنا ولا ينفع ولا تجعلنا من خلف امرك واصل أرضنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.